Jangan Sabar. potong dulu, jangan Sabar, potong. saya mau Kita ganti masih wajah jadi masih ustadz dulu, bernarasi. sabar. Sabar, saya ganti wajah jadi ustadz saja. Sabar. Kok apa Nah, lanjut. kaitannya saya menjelaskan lalu kau sabar-sabar? Kau bikin saya tidak fokus Jangan untuk berbicara. Adik, ini begitu. maksudnya saya begini, maksudnya adik. Adik, itu kakak punya gaya tegur. Jangan potong kalau saya Iya, begini, begini, berbicara begini supaya kakak kasih, saya Sabar, tidak sabar. lupa. Oke lah Pak begini Ulis, kakak kasih. kita ngalah aja Pak Ulis. Pak Ulis kita ngalah aja Pak Ulis. Maksudnya Sabar. begini Dia anak, anaknya begini anak. Begini anak, Bapak itu tanya pertanyaan simpel saja. Tetapi anak khotbah sampai Hal-hal anak simpel ini. saja. Ini sebentar. Hal-hal panjang Bapak saja cuma kau tidak mengerti, bertanya apalagi simpel. mengapa nubuatnya Hal-hal panjang saja sudah kau tak eh, mengerti, apalagi simpel. Alah. mengapa sampai itu Immanuel, terus mengapa nubuatnya di sana Immanuel, yang di Matius itu Iya, Yesus Anda tahu tinggal. bahasa Ibrani tidak? Saja. Karena Immanuel itu bahasa begini, Ibraninya. kalau kau khotbah terlalu panjang di gereja saja, majelis-majelis apa umat-umat itu sudah mengeluh, apalagi netizen yang ada di bawah ini 5.000, mereka bosan, kipi itu iki ngomong apa toh, begitu. Kalau tidak percaya tanya penonton di bawah itu, tanya. Jadi kalau di Komal itu perbiasakan narasinya sedikit saja, apalagi sampean ambil ayat-ayat. Enggak, tinggal Narasi 18% kata banyak Uli. Pak Tua, kau bodoh Narasi sekali saja Pak Tua. yang- Terserah. Saya kan kasih tahu saja. Terserah kau bilang saya Gayanya bodoh, ini makasih. bagus ini. Lu memang pintar, Abang gue Julius bagus. pintar. Itu orang Cuma baru tadi Ustaz, itu. saja. Pak Julius. Maksudnya saya kasih tahu adik, pelajarilah situasi, siapa yang kita pakai diskusi, siapa. Narasinya harus seperti apa? Apakah kita bernarasi dengan ayat yang panjang-panjang? Apakah penonton 5.000 atau 6.000 ini senang atau tidak? Itu situasinya dipelajari. Saya bukan mau ini, bukan. Kita lihat situasinya. Kalau adik khotbah di pendeta di gereja, biar mau khotbah sampai 2 jam tidak apa-apa. Tapi kalau anak berbicara di forum sebesar ini dengan berbagai macam pemikiran, berbagai macam perbedaan agama, itu tidak logis, tidak masuk di otak mereka yang ada nonton. Itu aku kasih saran saja. Tapi kalau tidak mendengar saran, ya itu no Kinom. problem for me. Pak Kinom Ya. nanti ngomong sama apa Jo, Pak Julius atau Rifa ya. Soalnya sudah Sudah. Yes. Lanjut Pak Kindom. Pak Kindom, Anak, bisa dulu. Bapak kasih ingat saja. berikan Bapak kasih ingat. kesempatan Pak Kindom. Karena narasinya terlalu Saya mau panjang. menjelaskan, dia potong-potong. Bagaimana Iya. sedangkan saja panjang kau tidak mengerti, apalagi pendek. Lebih tambah kau nggak mengerti. Ale, bukan gitu. Sedangkan pendek saja kau tidak mengerti orangnya panjang gitu. Ya, begitu. Ayo adik, kalau kau bicara toh, supaya Bapak kasih tahu kau, kalau kau bicara alis matamu turun naik itu, Bapak bisa tahu itu bicaranya bohong atau tidak. Ini Bapak loh. Iki Bapak iki. Kalau berhadapan muka, berbicara dengan Bapak, alis mukamu bentuk alismu saja turun naik, Bapak tahu itu sebentar bohong atau enggak. Itu. Iki Bapak loh. Lanjut. Selalu Terima kasih. menghakimi orang. Enggak, itu Pak Uli sedang menunjukkan dia bisa punya namanya itu komunikasi transenden namanya itu. Ya, komunikasi transenden itu kita belajar membaca body language. Kadang ada orang kalau dusta itu kadang dia pegang hidung, ada begitu. Itu biasa itu karena beliau sudah Iya, lebih biasa itu. Iya. Kan pernah Uni Tautan ada kata pepatah, dalam lautan bisa diukur, tapi hati seseorang tidak bisa diukur. Kan ada pepatah Iya, begitu dia kan? tidak mengukur hatimu, dia sedang mengukur body language. Iya, Kita fokus aja. Ya gini Jendi, Kan adik Uni, begitu ya, lah. Uni, Berarti adik Uni, fitnah adik itu. Uni. Ini Ya, fitnah ini. adik Uni dengar Fitnah Jendi ini yang ganteng. namanya. Oke. Ya, Jendi, jadi gini, Pak Julius untuk- ini, bentar Pak Gendom, sedikit Ya, saya mau body ke language adik saya itu. dulu nih. Iya, Pak Gendom, santai. Saya tidak lagi bahas body language ya. Kita jangan jangan kita bahas sesuatu yang bukan materi diskusi kita. Pertama saya ke Jendri dulu. Jendri adikku, ya. Saya tahu, saya paham. Memang sulit menjawab pertanyaan di mana tertulis bahwa Yesus diberi nama Immanuel itu memang sulit. Kenapa? Memang tidak ada.
Karena dalam Matius pasal yang 14 pasal 1 23 tadi itu adalah kutipan perjanjian lama, kitab Yesaya pasal 7:14. Kemudian penulis Matius lah yang mengatakan bahwa itu nubuah untuk kedatangan Yesus. Walaupun kemudian sendiri dia diberi nama Yesus, bukan diberi nama Immanuel. Saya rasa Pak Ulis mengerti, makanya Pak Ulis akhirnya berdebat dengan Jendri. Tapi Jendri sebetulnya ini tahu ya, Jendri udah paham. Hanya saja pengingkaran di hati Jendri lah yang membuat Jendri itu menolak paham. Saya tahu kamu paham betul itu. Bukan Ya begitu. sudah. Masa kok menolak? Oke, kalau begitu mari kita Kan bahas sudah dulu. aku bilang. Jadi begini ya, saya bilang tadi tentang Immanuel kan begini. Immanuel itu bahasa dari bahasa Ibrani loh. Uni mengerti, Uni Immanuel mengerti, berarti Allah Uni beserta mengerti kita. deh. Atau Allah beserta kita. Iya, tunggu Uni saya dulu mengerti. ngomong. Jadi iya. Jadi dalam apa itu Imanu itu sama dengan bersama kita. Saya Imanu. mengerti, Dekku. Kalau Saya belajar El bahasa itu Ibrani, Dek. adalah Allah. Uni Itu belajar kenapa bahasa harus Ibrani, bertanya lagi hal adekku. yang sama, Yang Uni loh? tanya bukan apa Itu artinya Immanuel itu kan Immanuel. merujuk kepada Yesus. Saya Itu tidak yang bertanya dikatakan apa ini. artinya Immanuel. Nggak, Ya, Uni Julius ke yang Jendri. bilang. Jo, ngana dengan beta Jo. Iya, maksudnya Ya, kan dengan saya beta, bilang Jo. sama dia bilang apa sih itu Iya, Immanuel? jangan lagi, Apa jangan sih, lagi, Kan jangan lagi saya Pak Ulis, jelaskan ke jangan dia. lagi Pak Ulis. Sudah cukup dengan Pak Ulis. Nanti kalian berkelahi, kami senang. Bang Loding saya tuh tertawa kalian berkelahi, tapi janganlah. Kita diskusi. Saya tahu Jendri ini sudah mulai sedikit berpikir ya, walaupun masih ada doktrin. Nah, gini Jendri, kita fokus. Jendri mengerti arti nubuatan, Dek. Nubuatan artinya tahu, nubuatan. Itu ya sesuatu yang direncanakan dan terjadi. Dan itu harus Nubuatan. terjadi kan? Harus terjadi kan? Dan terjadi. Dan itu Nah. yang aku bilang nubuatan yang tergenapi. Ya. Nah, maka di dalam Yesaya pasal 7:14 itu Tuhan menubuatkan anak darah itu namanya siapa? Diberi nama apa oleh orang tuanya? Anak darah ini anak darah itu merujuk kepada Maria. Diberi yang nama tidak apa, bersetubuh, Adinda? tidak. Diberi nama siapa, Adinda? Jujur, Dinda, jujur. Adinda Yang Dinda mana? sedikit lagi Maksudnya ini gini. anak darah ini anak darah Nubuatannya ini itu merujuk diberi kepada nama apa? Yesus kepada Maria. Yang Immanuel ini itu diberi nama Yesus oleh Nubuatannya anak ini Yesus. akan diberi nama apa? Dinubuatkan begini. Kalau saya sebagai Immanuel. Tuhan misalnya, dinubuatkan akan diberi nama Immanuel. Digenapinya di ayat mana? Itu kan konteks itu tidak lari sama menjelaskan bahwa Immanuel ini yaitu Yesus gitu loh. Di mana tertulis bahwa Yesus dikasih nama Immanuel? Matius 1 ayat 23 sampai 26, 23 sampai 23 26 itu kan kutipan Yesaya. Iya, Dia diberi kan nama di disebut ayat apa? terakhir. Ayat 6. Yesus, iya, Yesus kan. Nah, Kutipan itu Yesus dengan Immanuel sama itu nggak? yang merujuk kepada iyalah Yesus Allah dengan Immanuel menyertai sama kita. nggak? Sama Dalam nggak? bahasa Yunani itu Allah menyertai kita. Aduh. Iya. Merujuk Dia ini kepada kayaknya makna yang kurang, sama. dia ini kayaknya kurang mengerti Uni. Begini Lanjut, Bang maksud Lodi. Uni begini, Jendriko, dengar baik-baik, Kok kurang dengar baik-baik. Iya, dengar. Maksud Uni, anak ini kan dinubuatkan namanya Immanuel. Kenapa tiba-tiba itu dinamakan Yesus? Contoh nih, saya punya anak nih. Oh, ini saya sudah nubuatkan, saya punya anak ini nanti saya kasih nama Immanuel yang artinya Allah berserta kita. Ternyata begitu anak saya lahir dinamakan Ismawati, janda berserta kita. Nah, itu siapa yang ganti namanya itu maksudnya? Itu. Ya, loading. Kan sudah aku bilang. Ketika dia lahir menjadi manusia, Belum, gelarnya kamu belum banyak. bilang tadi. Kan? Kamu Jadi belum bilang. iya. Sudah aku bilang Iman kan dia disebut disebut Siapa anak yang domba. ganti itu? Immanuel. Hei, Immanuel ini kan bahasa Ibrani. Iya, siapa bilang bahasa Imanu Gorontalo? itu artinya, iya. Imanu itu artinya bahasa Ibrani adalah bersama kita. El itu merujuk Allah bersama kepada kita. Allah, Immanuel. Berarti Allah menyertai kita, jangan begitu. Allah menyertai kita. Jadi dia menyandang gelar sebagai manusia. Dia disandang gelar akulah pintu, akulah terang, akulah roti hidup. Apakah Yesus Jangan-jangan roti? kamu ini Kan saudaranya tidak. Yesus. Kok kamu lebih tahu daripada itu kitab sucinya sendiri ya? Kamu lebih tahu Kami daripada kan kitab sucimu sekolah. sendiri. Kami belajar Sekolah apa dengan kamu? kemampuan terbaik kami. Sekolah Alkitab. Bukan sekolah congor, sekolah Alkitab.
Bukan Oke, sekolah ini Comos, ada. sekolah Oke, ini ada yang punya Immanuel asli nih. Ini Bang Yosef, ini orang Yahudi nih. Kamu orang Gorontalo, ini ada orang Yahudi nih. Langsung coba. Kamu mau apa? Coba mau Halo, huangango. Pak Ferin. Iya. Iya. Salam alaikum. Bang Bil, apa kabar Bang Bil? Udah lama nggak ketemu Bang Bil. Ini saya mau besarkan Jendriko sama Bang Bil ini. Baru Aduh, Kasem, baik-baik. Bentar, Bang Bil. Apa Immanuel? Iya, ini dia bilang Immanuel Jadi jadi Immanuel Ismawati. Lanjut, Bang. Jadi Immanuel yang ada di kitab Matius itu murni mengambil ide dari kitab Yesaya. Diganti dengan makna baru gitu. Jadi Tuhan beserta kita di dalam teks dan konteks Yesaya 7 beserta dengan Ahaz serta Yehuda yang pada waktu itu sedang dikepung oleh dua kekuatan raja, Retsin dan PKB Remalia. Maka Tuhan menjamin mereka, Immanuel, Tuhan beserta kita. Digenapi di mana? Di kitab 2 Raja 15 dan 16, di mana dua raja itu akhirnya dibantai oleh kekuatan yang dikirim oleh Tuhan, Raja Asyur, namanya Tiglat-Pileser ketiga. Maka Tuhan beserta kita sudah kelar di zaman raja-raja. Selesai, nggak nunggu 100 tahun kemudian ke zaman Yesus. Jadi tidak bercerita tentang Yesus sama sekali. Kau mau bantah yang punya kitab sendiri? Mau bantah? Kau pakai mobil orang baru kau mau klaim punya kamu? Coba, kamu pakai mobil orang baru kamu bilang milik kamu. Kamu mau jelaskan? Saya bilang sama Anda ya. Lanjut, Ustaz. Saya bilang sama Anda ya, saya bilang kami ini ya tongkat estafetnya dari rasul-rasul. Rasul-rasul itu siapa? Muridnya Yesus kan. Ketika Yesus mengatakan amanat agung itu, pergilah jadikanlah semua murid bangsa muridku. Dan kami adalah tongkat estafetnya dari mereka. Jadi apa yang diajarkan orang Yahudi sama Oke, kami orang baik. Kristen itu. Saya tangkap. Bukan, Coba minta kita tolong. beda. Iya, saya tangkap. Coba minta tolong kamu baca Kisah Para Rasul 13:23. Terakhir buat saya. Coba kamu baca. Kau Kisah baca Para saja. Rasul. Kau baca. Iya. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Gorontalo atau Bani Israel di situ. Coba baca di situ. Kalau Bani Israel, kau rubah jadi Bani Gorontalo biar kau lebih gagah untuk menjelaskan begitu. Jadi begini, kepada Bani Israel saja dulu, karena memang firman itu datang dari bangsa Israel. Ketika Kali ini Yesus saya lihat bersama-sama pura-pura dengan mereka, gila. tunggu, bukan pura-pura gila, memang kami tidak gila. Di situ Bani Israel atau Bani Gorontalo? Jujur. Bani Israel. Terus sejak kapan Coba orang kau Gorontalo jelaskan, ada aku hubungan jelaskan. dengan Israel? Ada keturunan apa kamu dengan Israel? Siapamu yang Israel? HP-mu merek Israel? Apa keluargamu ada yang Israel? Orang keturunan. Keturunan apa? Ya, Keturunan apa? Suwawa? Rohani ya, rohani. Rohani apa roh jahat? Nggak ada rohani. Coba jangan kau ngoceh-ngoceh terus. Kau ini Coba kamu jelaskan, jelaskan pakai data. Jelaskan iya, pakai saya data. jelaskan. Jangan terlalu Jendriko ini ngoceh-ngoceh. susah, Iya. dikasih Matius tolak, kasih Markus tolak, kasih Captikus mabok. Tidak ada yang saya tolak. Coba. Coba silakan. Ini Ada Bang Billy di Nah, sebelah kalau diskusi bernarasi ada baik-baik. ini, kadang-kadang Lanjut saya ini. jaga- Ustadz Yusuf Pei masuk. jaga Nah, ini yang orang Yahudi lihat hidung. Kau ini hidung tinggi keluar, kau tinggi ke dalam. Bagaimana Biarin kau aja dulu, ngaku-ngaku? dikuliahin sama Bang Billy. Biarin. Biar. Oke, silakan Bang Bil. Dia selalu menjelaskan mobil orang nih. Minum air. Jadi Yesus itu bukan orang Kristen, orang Yahudi. Jadi satunya Tuhan yang punya suku itu Tuhan Yesus. Coba tanya. Coba orang Islam, apakah Allah Subhanahu wa taala itu orang Arab? Bukan orang. Oke. Bang Jendrio, apakah Tuhan Yesus itu orang Yahudi? orang Yahudi. Ya. Jadi selesai, baik itu Hashem, YHWH itu bukan manusia. Dalam Torah dikatakan lo is el vikazev. Tuhan itu bukanlah manusia. Ya, jadi Tuhan itu bukanlah manusia, bukan berbentuk materi seperti ini. Bahaya kalau Tuhan itu adalah manusia karena dia akan punya organ tubuh. Begitu ya. Jadi kitab yang dibaca oleh Yesus di zaman hidup adalah kitab para nabi, Yesaya dan Torah. Yesus selama umur hidupnya tidak pernah baca Matius, Markus, Lukas dan tidak pernah pergi ke gereja. Jadi secara kronologis yang ada di kitab kalian PB itu, Yesus adalah seorang Yahudi yang memegang perintah-perintah Tuhannya.
yaitu kitab Taurat. Begitu. Lanjut teman-teman. Iya. Jadi Anda tahu tentang gereja kah? Anda tahu tentang gereja, arti gereja? Yesus masuk sinagoga, kau permasalahkan gereja. Anak ini, Ya, enggak, kayaknya kau ini bocor dikatakan halus. bahwa Yesus bukan. Jadi gereja itu merujuk kepada orang-orang yang dipanggil keluar ya ke dalam kerajaan anak yang kekasih, itu disebut gereja, bukan gedung. Ya, kalau memang pada zaman Yesus dia di sinagoga untuk mengajarkan tentang firman Tuhan itu, tentang hukum Taurat dan tentang kisah-kisah yang dinubuatkan dan digenapi. Ketika dia berada waktu dia masih hidup di bumi itu, ya, dia kepada bangsa Israel dulu. Kenapa kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel ini lebih siap menerima segala firman. Ya, karena di luar bangsa Israel itu orang kafir. Ya, hanya bangsa Israel itu orang yang umat pilihan Tuhan itu. Di luar bangsa Israel penyembah-penyembah berhala. Ya, untuk itulah dia menjelaskan ketika dia mati dan dia bangkit, dia memberikan misi agung untuk ke segala bangsa. Ya, ke segala bangsa, barang siapa yang percaya dan dibaptis, Markus 16 ayat 15 sampai 16, yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi barang siapa saja, termasuk Anda dengan saya. Ya. Jadi itu yang merujuk ke pertama, memang dia sebelum meninggal, dia kan untuk mengenapi hukum Taurat itu, semua segala ketentuannya. Sehingga dia bangkit, dia memberitakan amanat agung, karena kuasa, otoritas kuasa itu Di dalam Taurat dikatakan jangan engkau menyembah laki-laki ataupun perempuan. Nggak boleh menyembah yang bentuknya laki-laki dan perempuan, nggak boleh. Betul. Jelas itu firman Tuhan. Dia biasa begitu, dia biasa matikan hotspot. Dia matikan hotspot, Ustaz. Saya tahu. Dia matikan. Sabar, Pak. Iya, sedikit Pak. Iya, sedikit Pak Kingdom. Jadi begini, kalian ini seakan-akan ya. Begini, dengar Jenriko, dengar. Kalian ini ada orang datang antar kopi. Bang Billy, ini kopinya Bang Billy ya. Tiba-tiba kalian minum kopinya Bang Billy, baru kalian Pak jelaskan Kingdom, kopi ini manis, Pak enak. Kingdom saja juga, Pak Kingdom. Tunggu, saya selesai. Baru Pak kalian dulu berbicara dengan mereka ya. Saya juga sakit kepala kalau sudah menjelaskan lalu dibantah-bantah, ya. Pak Kingdom saja berbicara dengan mereka. Saya mau turun dulu, capek. Kabur dia. Sudah kabur Bang Billy, 1 ekor. Sudah ku Satu ekor kabur. jelaskan. Sudah ku jelaskan. Host, saya sudah kau jelaskan itu yang punya dia sendiri, yang kau jelaskan itu punya ini Bang Billy. Orang punya barang kau yang jelaskan. Hareta ledaat ki Hasem huwa Elohim en od milvado. Engkau telah mengetahui dan melihat tidak ada Tuhan selain daripada Hashem. Jadi nggak boleh ada dua, tiga nggak boleh. Apalagi laki-laki atau perempuan. Dalam Torah jelas dilarang menyembah laki-laki atau perempuan, nggak boleh. Bang Kingdom, sudah kulihat orangnya ini tidak kuasai Alkitab. Dia tidak memahami tentang apa. Jadi susah kita mau berbicara kalau dia tidak paham tentang Alkitab. Jadi itu masalahnya Yesus itu bukan Kristen, itu masalahnya. Yesus orang Yahudi, kita kitab Taurat, tidak ada kekristenan satupun. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus Kristen. Kristen itu diambil dari nama Yesus Kristus. Kenapa jadi Kristen? Kenapa kalian jadi Kristen? Kristus adalah kalian Kristus. Ion adalah orang. Ketika kita jadi murid Kristus, tunggu, jangan tulu ngerocos. Kita jadi Kristen. Kita adalah murid, pengikut, ya, orang Kristen, ya. Kris adalah Kristus, Ion adalah ditujukan merujuk kepada manusia. Ketika kita menyandang Kristen, artinya kita milik Kristus, ya, yang menyerupai Kristus itu Kristen. Kristusnya ke gereja nggak? Kristusnya ke gereja nggak? Nah, kamu saja tidak mengerti. Ku bilang kau mengerti gereja nggak? Kau mengerti gereja atau tidak? Kalau kau tidak mengerti gereja sampai kapan pun kau tak paham. Sejak kapan saya bilang Yesus masuk gereja? Tuhanmu nggak pernah ke gereja. Oh, saya tahu, saya jelas. Ya makanya. Ilmu dan saya itu kamu tidak bisa mampu saya kalau soal ilmu Alkitab. Dia tidak pernah dari cara ngomong itu kamu kosong semua, kulihat. Dari cara kau berbicara itu kosong kau, kulihat. Swear. Jadi Immanuel itu Billy lagi cabut wifi. Nah, dicabut juga itu wifi-nya Bang Billy. Bah. Billy ini dicabut konten ini. Gini teman-teman, gini ya, saya ini meragukan keyahudiannya Billy ini, ya.
saya sudah pernah bertemu dengan dia juga. Saya juga sudah pernah bertanya sama dia. Nggak jelas keyahudiannya. Dari suku apa? Nggak jelas ya. Bukan polemiknya. Ini bukan pertama kali saya. Kita tidak bahas pribadinya, Pak Kingdom. Kita fokus kepada materi. Kita jangan serang pribadi. Nanti kami juga bilang Anda tuh tidak jelas loh orang mana. Ya, Ada urusannya kita. Ya, kalau Bang Billy itu walaupun apa namanya Anda bilang tidak jelas, yang jelas dia mengimani Torah, kitabnya. Ya, itu kejelasannya, dia tidak menuhankan Yesus. Nah, sekarang kita fokus kepada materi kajian. Tadi kita stagnan. Kenapa kita terhenti diskusinya? Karena teman-teman Kristen padahal tidak digenapi. Itu saja sudah. Jangan kemana-mana. Kalau tidak bisa bilang kita pindah topik. Kan enak. Ya, jangan pura-pura gila kata Bang Loding. Lanjut Bang Loding. oke. Iya, Tadi sebenarnya sabar Pak Kingdom. Pak Kingdom, ini saya butuh kejujuran dari Pak Kingdom saja. Pak Kingdom. Pak Kingdom, siapa yang bilang bahwa kalian ini kelebihi Tuhan tapi apa kekurangan signal ya? ya, Tuhannya aja yang lebih, signalnya Iya. kurang. Itu saya mau tanya simpel sama Pak Kingdom saya. Yesus itu orang apa Pak Kingdom? Astagfirullahaladzim, cuma signal yang mereka update Tuhan yang tidak. Loding kan sudah dibilang Yesus itu orang Yahudi. Oke, Kenapa berarti Tuhan pertanyaan kamu lagi orang sih? Yahudi. Ya dia diperanakan dari Yahudi kok. Iya, berarti Tuhan kamu orang Yahudi. Iya, dia berasal dari orang Yahudi. Secara jasmani. Ya Allah, saya rasa Ustaz mereka ini waktu pembagian akal datang terlambat, makanya dikasih sisa-sisanya. Bu kalian Dan seperti itu, coba, lanjutlah Bang Willy. Nah, Galatia, satu tumbang lagi. Galatia 4. Galatia 5 ayat 4. Coba kita baca Galatia 5 ayat 4. Coba Nah, kan ya. bukan pengikut Galatia Yesus, 5 pengikut ayat 4. Paulus kan? Galatia 5 ayat 4. Saya baca ya. Nah, dikatakan begini, kamu bukan Galatia, maksudnya Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Jadi dia adalah orang Yahudi. Ya, dia dilahirkan dan takluk kepada hukum Taurat. Bisa mengerti itu? Tidak usah bertanya-tanya lagi ya. Yesus orang mana? Orang Yahudi. Terus apa hubungannya sama kamu? Kamu bukan Yahudi. Iya, tetapi dia dia Kan datang itulah, dunia untuk orangnya keselamatan sudah manusia. pucat. Ya kasih kesempatan bernapas lah. Orangnya sudah pucat. Maju deh. Aku bersamamu Langsung deh. maju Bang Dalbo, langsung maju bila perlu biar di Komal ini ada innalillahi hari ini kalau tidak ada yang syahadat. Dalbo, minimal ada kalau Anda tidak ada innalillahi di sini. ilmunya, jangan fisik, diserang-serang fisik. Kau tidak ada ilmunya, turun saja ke bawah. Tidak usah banyak cincong. Kita Ya, fokus kalau aja. tidak ada ilmunya, jangan kau masalah Yahudi yang kita bahas. Gitu. Iya, Apa hubungannya aku kamu bilang. dengan Yahudi? Kok emosi ya? Kok emosi katanya kasih? Kok emosi? Oke, I'm sorry. Kok Oke. emosi? Makanya saya Jadi tuh nggak begini. pernah saya Sudah. dengarkan. Saya tidak Sudah, pernah Bang. percaya keimanan Kristen dilabelkan kasih emangnya kami hasil pikirin. pembantaian. Iya. Hasil pembantaian Emangnya nggak percaya kami aku. pikirin. Kau tidak percaya atau tidak percaya, emangnya kami pikirin. Tidak ada urusannya dengan kami. Kau dan Tuhan saja. Lebih-lebih bukan dengan saya kami. nggak ada urusannya. Tuhan dan Kau kami. bantah yang punya kitab dengan terjemahan kan lucu kau ini. Kau bantah Tidak yang ada punya kitab dengan terjemahan. ngocos. Coba bantah, belajarlah kepada Bang Billy. Jangan bantah narasinya Bang Billy dengan terjemahan. Punya malu nggak kau ini? Ya, aku bilang sama Anda, emangnya Tuhan terikat satu bahasa? Saya Roh Kudus tanya cuma punya satu bahasa malu saja nggak? kepada Kau satu bantah, bangsa? kau mengambil pembenaran dari kitab Yahudi. Belum saya jelaskan, kau sudah ngerocos. Ngeles. Tuh Bang Bilinya kembali tuh, Bang Bili, lanjut, Bang. Jadikanlah semua bangsa muridku. Paham enggak? Jadikanlah semua bangsa muridku.
Di dalam Markus 16 ayat 15, Markus 16 ayat 15 sampai 16, dia memberitakan amanat agung, ya. Pergilah ke seluruhnya, jadikan seluruh bangsa muridku, atau dikatakan seluruh makhluk. Ayat 16, barang siapa saja, termasuk saya, bukan orang Yahudi loh, ya. Barang Racun. siapa yang percaya Ya dan coba dibaptis, uji ayat itu minum racun. Coba. kan sudah selesai nubuatannya. Nubuatan sudah tergenapi. Katanya ini, coba uji di 18-nya minum racun kau. Rasul-rasul itu diberitakan kepada rasul-rasul. Coba Rasul-rasul kau. untuk memberitakan. Siapa Tunggu, yang jangan tidak dulu percaya akan dihukum. Jangan dulu ngerocos. Ketika Jangan dulu kau ngerocos. minum Jadi, racun, kamu diselamatkan. Coba minum racun, coba. Kau tidak ada Buktikan ayat ilmunya. itu. Iya, memang buktikan. otakmu didongkol. Iya, nggak didengkul. apa-apa. Saya jelaskan Kalau orang sama bodoh yang Anda, mengatakan ya. saya nggak ada ilmu, nggak masalah. Saya Coba jelaskan buktikan kepada dulu. Anda. Minum racun dulu lah. Saya jelaskan, tunggu. Iya, Saya minum jelaskan dulu kepada racun, Anda. buktikan dulu lah. Rasul-rasul, Bahwa Markus nggak mau nabi-nabi buktikan, gimana harus sih? harus dilengkapi kuasa ilahi mujizat. Itu rasul-rasul. Ya makanya minum racun Menyatakan lah. rasul sesungguhnya. Kami bukan rasul. Berarti nggak, Kami bukan rasul. berarti nggak percaya. Ya. Kok tidak percaya dalam Coba pengajaran? baca lengkap, coba data itu. Ya coba baca lengkap. Iya, merujuk kepada siapa itu dia? Itu Iya, kepada kau rasul-rasul. baca lengkap siapa yang percaya, walaupun dia minum racun, tidak Iya, binasa. untuk keselamatan. Kok ada tulisan Berarti kau nggak racun? percaya. Nggak nyambung. Bang Galbo. Nggak nyambung Coba ini, baca, otak baca dengkul. coba. Nggak nyambung. Baca coba Memang datanya. otak dengkul. Sabar, Nggak Kin. nyambung. Ya, coba baca coba. Coba baca. Ini yang disampaikan Pak Ulis. Berbicaralah hal-hal yang penting. Jangan yang penting bicara. Itu yang dimaksud tadi Pak Ulis. Kau membawa data-data, kau sendiri tidak mampu membuktikan. Siapa yang percaya minum racun? Coba minum racun coba. Oke. Itu Bang Galbo. dibaptis loh, bukan minum Izin, racun. Iya di bab. Seperti Coba minum racun. baca sampai 18. Baca coba. Bang Jen, Berani ya. nggak baca? Sabar, Iya, Kindong. saya berani. Baca dulu, tunggu dulu. Adik kita ini suruh baca dulu. Baca dulu Ya, sampai 18. Silakan, baca. Bang Dalbo. Gak sanggup, Tidak ada terjun ilmunya. bebas. Mau ngomong sama kamu. Iya, tidak ada iya ilmunya. silakan baca. Nah, bukan kelas. Karena kita. kamu Sama. mau menipu. Saya tidak mau respon orang yang Karena tidak kamu sama. mau menipu Yang sudah. ilmu. Ya, coba baca sampai 18. Jangan yang enak-enaknya saja diambil. Siapa yang tidak percaya dibaptis, yang tidak dibaptis dihukum. Begitu siapa yang percaya minum racun, nggak mau kalian. Kan aneh. Coba baca sampai 18. Ada Kristen berani baca? Oke. Nah, baru kita uji. Bentar ya. Izin. Silakan baca. Ya, Bang Dalbo. Ayat itu bukan menyuruh untuk kalau kau tahu itu racun. Alkitab ayat itu tidak menyuruh untuk itu racun minumlah, ya. Baca dulu Jadi baru jangan dinarasikan. salah paham. Dibaca dulu lah. Jangan gagal paham, Bro. Ya silakan dibaca Makna dari dulu. ayat itu ketika orang sengaja meracuni kita, maka akan ada perlindungan Tuhan buat kita. Ya coba dibaca Bukan dulu kamu- lah baru dinarasikan. Bukan kamu melihat itu racun. Begini, Pak Kindom, saya baca dulu. Nanti dia. Silakan, saya silakan, baca baca. ya. Oke. Nah, jadi ini Yesus ya, di sini perikopnya harus lihat dulu perikopnya ya, beberapa kali Yesus Perikop. beberapa kali Tadi menampakkan kagak. diri Ya, dan mengutus silakan. murid-muridnya. Lalu Yesus terangkat ke surga supaya kau tahu tarik kesimpulan, karena otakmu kan tak betul. Jadi saya kasih baca supaya kau Silakan. tahu otakmu menarik Jangan kesimpulan. marah lah. Oke, saya baca Ya silakan. Ya. Di ayat begini. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencatat tidak percaya dan ketiduran hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17 dikatakan, ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Itu semua dilakukan oleh Kristen. Tunggu. Itu semua dilakukan sama Kristen, menyembuhkan orang, setan, giliran macam minum racun nggak mau. Kenapa dipotong-potong ya?
kamu lagi agak lain otakmu kulihat. Lagi ada bicara kau motong-motong, agak lain kulihat orang modelmu. Open cam lah deh, open Ya. cam lah. Saya mau lihat kamu nangis. Open cam lah. Ku bilang itu kuasa kepada rasul-rasul untuk menyampaikan firman Tuhan, beritakan Injil. Karena itu harus diperlengkapi kuasa ilahi, mujizat dan tanda-tanda. Karena belum tergenapi. Karena orang kalau berbicara pada saat itu mereka rasul, yang mana rasul sesungguhnya ya dia akan diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Jadi mereka pun minum racun kah atau kena santet tidak akan bisa karena diperlengkapi seperti Rasul Paulus ketika dia dipatok oleh ular berbisa, tapi dia tidak mati, ya, karena harus ada kuasa yang harus untuk pemberitaan itu, untuk meneguhkan firman itu, untuk menggenapi firman itu. Jadi itu harus ada kuasa dari mereka. Maksudnya untuk memberitakan Injil. Pada saat itu kan untuk menunjukkan rasul sesungguhnya kan harus ada kuasa ilahi. Yang harus diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Pada saat ini sudah selesai karena sekarang Allah bekerja melalui pembelajaran firman Tuhan. Ya, bukan lagi kuasa-kuasa yang seperti langsung karena Alkitab sudah genap, sudah sempurna. Begitu. Jangan kau cocok logi. Di sini tidak berbicara bahwa orang ini harus kalau kita meracun ya kita buruk sendiri. Apa Yesus katakan ya? Kepada orang-orang dikatakan, orang sakit tidak membutuhkan dokter. Orang sehat tidak membutuhkan dokter, hanya orang sakit. Berarti kita juga harus mempunyai hikmat dan kebijaksanaan pada saat itu masa pemberitaan Injil. Jadi harus diperlengkapi dengan kuasa ilahi, tanda-tanda mujizat. Nah, karena Alkitab sudah selesai, sudah Roh Kudus bekerja, sudah sempurna, ya sudah. Bukan itu harus minum racun lagi sampai sekarang ini. Ku yakin Anda juga minum racun, Anda mati. Oke, sudah. Coba fokus di 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Itu kau harus pegang itu. Jangan hanya mengusir setan yang dipakai. Giliran minum racun kagak mau. Aja. Betul nggak Bambil? Betul kan? Lanjut Bambil. Mengusir setan. Mereka mengusir setan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Minum racun dalam nama Yesus nggak berani. Izin bicara ya. Izin bicara. Jadi ayat minum racun itu artinya begini, ketika ada seseorang berniat jahat untuk meracuni kita, orang yang percaya, itu tidak akan terjadi atas orang yang percaya. Bahkan sampai hari ini pun, kalau ada orang punya niat jahat kepada kita yang percaya kepada Yesus, ada perlindungan. Ya. Jadi bukan hanya racun maut saja, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, masih berlaku sampai hari ini. Ya. Ini kesaksian saya, kesaksian hidup ya. Mama saya berdoa buat kakak saya yang metong, bangkit. Mama saya berdoa buat adik saya yang metong, bangkit. Mama saya berdoa buat papa saya yang lumpuh, bangkit. Saya berdoa buat orang yang sakit. Jangan-jangan mama kamu itu Tuhan. Bentar. Oh, bangkit semua didoain. Semua didoain bangkit. Bagaimana ini Pak Kindom? Bicara yang baik-baik lah. Videonya Masa nggak, Bang, kita nih, semua misalnya. sini sudah. Lah, firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Ya, makanya saya bilang kami Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kami akan tetap merasakan dan mengalami kuasa yang dijanjikan itu. Makanya saya kasih kesaksian hidup. Bahkan 2 tahun lalu, seorang muslimah umur 60-an tahun, ketika saya bertanya sama dia, apakah Anda percaya kepada Yesus? Dia berkata, saya seorang muslimah, tetapi saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya tanya sama dia, kenapa ibu sebagai seorang muslimah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dia bercerita, mama saya disembuhkan secara mujizat ketika didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika Ada kami orang videonya Kristen yang nggak? sungguh-sungguh, sebentar, kami orang Kristen. Itu Bambil, itu cita-cita. Itu cita-cita. Cita-citanya. Ya, saya mengusir orang Di yang YouTube dilihatin videonya, pendeta Kristen di Amerika itu memakan apa namanya, dipagut ular. Dia dalam nama Yesus, dia yakin dia digigit ular berbisa, mati dalam nama Yesus. Coba ada videonya tuh, cek aja. Tuhan, ya, itu namanya mencobai Tuhan. Jadi ketika kita, ya, contoh gini ya, ada satu peristiwa di Korea,
ketika dua orang itu pulang dari KKR, mereka mendengar khotbah tentang Yesus berjalan di atas air. Lalu ketika mereka mau nyebrang sungai, ternyata banjir besar. Lalu mereka berkata satu sama yang lain, kita kan baru dengar firman Tuhan, Yesus berjalan di atas air. Kita juga pasti bisa. Nah, ketika mereka melakukan itu, kan Tuhan tidak menyuruh mereka berjalan di atas air. Tetapi mereka dengan berkata dengan iman, apa yang terjadi? Mereka tenggelam. Makanya firman Tuhan itu juga ketika kita mau mengalaminya, harus ada impresi ya, pengalaman secara rohani, natural ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa konfirmasi dari Tuhan, itu namanya mencobai Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sudah tahu itu maut di depan, kamu melakukan sok-sok. Nah, kamu akan kena. Maka itu, sebagai orang yang beriman, ketika mau menghadapi sesuatu, harus mendapat konfirmasi secara natural dari Tuhan. Baru dia akan selamat. Ya, makanya saya bilang tadi, mama saya berdoa buat kakak saya dan adik saya bangkit dari kematian. Saya mengusir setan, orang gila. Setan lari. Saya berdoa buat orang sakit sembuh. Pak Kindom, Ya setan Pak ngusir Kindom. setan memang ya memang temenan. Setan mah. Yang ini salah. Jadi Pak Kingdom ini dia betul-betul mengusir setan dari orang gila. Nah, setannya masuk ke dia, makanya dia menggila di sini sekarang. Jadi, makanya oke Uni Rifa, saya tantang kamu. Buktikan. Hai. Oke, semua ada Dalbo, ada Rifa, ada Loading. Kita ada Yusuf PI. Kita pembuktian Tuhan mana yang berkuasa, Tuhanmu atau Tuhan saya. Buktinya Tuhanku menghidupkan Tuhanmu. Bang Dalbo disuruh minum Tuhanmu racun baru kata datang dia. abad ke-7, bro. Bang Dalbo nggak pernah Tuhan kami baru-baru muncul. Bang Dalbo kata dia, kalau Baru giliran abad disuruh ke-7. minum, bentar dulu Gindom. Tadi kau bilang gini, giliran disuruh minum racun jangan menguji Tuhan. Sekarang kau mau coba uji-uji Tuhan, mau adu Tuhan kau di sini malahan. Memang agak lain ini Gindom ini. Ini gara-gara setan dari orang gila ini. Buktian. Uni, dia pikir Tuhan itu ayam. Mau diadu-adu. Kita pembuktian. Hai. Tuhanku Maha Kuasa, Tuhanku Maha Kuasa, ya. Oke, kita pembuktian. Kita pembuktian seperti Elia, ya. Pembuktian dengan para nabi Baal itu, nabi palsu itu. Ayo kita pembuktian. Kira-kira Tuhan mana yang berkuasa? Saya tantang kalian. Tuhanku lah. Tuhanku lah. Oke. Baik. Coba buktikan. Elia itu Tuhannya Yesus atau bukan? Tadi dulu. Elia itu Tuhannya Yesus atau bukan? Itu dulu dilurusin. Elia beriman kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Kamu tahu nggak? Kamu kan katanya kamu Yahudi. Ketika Yesus mengatakan bahwa Musa telah menuliskan tentang dia, kamu tahu ayat itu yang mana? Kamu seorang Yahudi kan? Kalau ada tertulis tentang Yesus tertulis dalam kitab Torah, hari ini juga saya menyembah Yesus. Tunjukin Jadi, kata Yesus. Silakan. Nubuatan Musa Ada tertulis seorang nabi. tertulis di mana? Tertulis namanya Yesus mana? Ada nggak tertulis Yesus? Itu aja. Yesus itu kan nama bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris namanya Jesus, dari bahasa Ibrani Iso, dari bahasa Ibraninya itu Yeshua Hamashiach. Kamu tahu nggak Yeshua Hamashiach itu siapa? Mana tulisannya? Yeshua Hamashiach. Nama. Kamu tahu Ya, nggak? mana? Yeshua Hamashiach itu siapa? Kamu tahu nggak siapa dia? Ya Yesus itu Yesus kan Tuhan kalian. Hamashiach Ya, yang Yeshua Hamashiach itu Hashem bukan Yesus. Yang Hamashiach itu Hashem penyelamat itu Hashem. Oke, kamu paham nggak Hamashiach. arti dari firman? Sekarang baru Hamashiach artinya apa? Hamashiach artinya apa? Hamashiach. Apa artinya Hamashiach? Lu bilang kamu seorang Yahudi, ya kan? Saya mau tanya ke Yahudianmu ini. Kamu dari apa dulu arti Hamashiach itu apa dulu? Kamu Yahudi. Arti Hamashiach dulu kita harus lurusin. Kamu Arti Yahudi. Hamashiach apa? Kamu Yahudi keturunan mana? Hah? Keturunan siapa kamu? Kamu Yahudi dari keturunan siapa? Yehuda lah.
Yehuda. Ata bene Yehuda. Bentar. Kamu Ani bilang bene kamu Yehuda. dari keturunan Yehuda. Sebentar. Ata Kamu bene. sebentar, Bro. Iya. Kamu bilang kamu keturunan Yahudi ya, keturunan Yahudi dari Yehuda kan? Iya. Apakah kamu sudah tes DNA? Udahlah, kan ada garis Apa keturunan. sih Ona? Ada garis keturunan. Apa sih nggak perlu dijawab, Kamu sudah Ambil? tes DNA, Nggak perlu belum? dijawab itu, nggak perlu dijawab. No, perlu. Kalau penasaran ke rumah, Perlu. nanti lihat silsilah foto keluarga dari mama saya. Ya. Kamu sudah tes DNA? Orang Kamu sudah ngapain tes DNA? Kan ada garis keturunan silsilah. Lah, Anda- Silsilah keluarga kan Kamu ada silsilah tahu nggak? keluarga. Ya, oke. Nah, Bro, kamu tahu nggak? Di Kiser sudah ditemukan ada yang dari keturunan Benjamin itu dipanggil ke Israel untuk tes DNA. Pemerintah Israel meminta dia untuk kembali ke Israel, dia nggak mau. Ini asli loh dari Kiser, ya, suku Benjamin. Yang di itu kan, yang Nah, kalau kamu mengklaim kamu Yahudi, tetapi kalau kamu nggak tes DNA, itu namanya omon-omon. Karena kamu tahu, saya ini juga dari suku Rote. Sebentar, ngapain tes DNA? Orang tentara IDF datang ke Jakarta yang dicari siapa? Ini yang dicari. Kamu tahu? Aja. Tentara Israel datang ke Jakarta yang dicari gua. Saya saudari Oke, Mbak, bisa saya bisa dulu ya. Oke, sekarang ini. Sekarang turun. ya. Sekarang Ambil, ini mau turun. udaranya ya. Iya, Nah, pasti. ini Bentar Bang Bil, ini si Yandri mau turun. Iya. Tapi saya mau kasih jelaskan dulu ya sedikit. Cuma mau sampaikan sedikit ya tentang mujizat itu ya. Cuma sedikit saja saya jelaskan. Jadi tujuan mujizat itu ada ya. Tujuan mujizat itu untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Pertama, kedua untuk menyatakan rasul sesungguhnya, ketiga untuk menggenapi nubuatan, keempat untuk meneguhkan firman itu tujuan mujizat ya. Dan sekarang mujizat itu tidak ada lagi, tidak berlaku, tetapi tetap providence Allah itu bekerja ya, providence Allah itu bekerja. Jadi di dalam ayat-ayat juga kita bisa melihat kenapa Rasul Paulus ya membiarkan teman sekerjanya sakit, karena tujuan mujizat itu ada, bukannya ada. Berarti kepada saat itu orang-orang yang belum percaya ya, supaya mereka jadi percaya. Dan mujizat itu sudah berakhir pada kematian rasul-rasul dan orang-orang yang ditumpahkan tangan. Selesai itu sudah tidak ada lagi mujizat, karena Alkitab sudah sempurna ya. Itulah tujuan mujizat. Pertama untuk menyatakan Yesus adalah Allah, kedua untuk menyatakan rasul sesungguhnya, ada ayat-ayatnya ya, dan ketiga untuk menggenapi nubuatan, keempat untuk meneguhkan firman itu tujuan mujizat, harus dipahami itu. Dan itu masa berlakunya ada. Bang Ada J. ayat-ayatnya, bukan ngarang. Bang J, Kami Bang J. ketika bernarasi pakai ayat. Sebentar, bukan Jenderal. ngarang. Jadi apa terus Setiap- Pak Kingdom tunggu, tadi saya katakan bilang mujizat ayat-ayatnya. masih ada itu waktu dia mendoakan orang neneknya sama Pak Kingdom itu masih orang sembuh, berarti mujizat tidak ada lagi. Tuhan bekerja dalam providence-nya, Ngarang, melalui Jenderal. pengobatan dan iman. Iya. Kan ayat-ayatnya menjelaskan nanti. Tunggu, itu Tuhan bekerja. Iya, Dia tapi tidak kau bilang dibatasi oleh mujizat siapa. sudah Tapi tidak ada. Nah, itu berbicara barusan seperti kau dengar dari Pak Kingdom. Berarti kau tidak percaya perkataan Pak Kingdom tadi. Iya. Nipunya Bukan nggak mujizat kompak kok, sih. itu bukan bahasa Kalian ini mujizat. nipunya nggak kompak. Karena ngompak dulu. Susah itu Bang Dalbo, nipunya tidak ngompak. Makanya begini Nah, kan. Coba Saya sekali-sekali mau luruskan. ngompak lah. Saya kan mau penengai ini. Pak Kingdom tadi kan bilang neneknya mendoakan, Pak Kingdom juga mendoakan, terbukti. Sekarang dibantah sama Jindro bilang tidak ada mujizat lagi sekarang. Hanya sebatas sampai di Tuhan rasul bekerja sama orang yang ditumpangi dalam tangan. providence-nya. Iya, Tuhan bekerja dalam providence-nya. Tetapi Coba bukan dibantai lagi itu Pak mujizat Kingdom. seperti Bagaimana itu Pak rasul. Kingdom statementnya dia itu biar Bukan kita tidak seperti sakit kepala. rasul-rasul. Coba dibantah sendiri itu Pak Kingdom. Iya, Pak Jendri bukan katakan sebenarnya mujizat Ini sudah kan tidak ada. ayat-ayat ku sampaikan. Mujizat itu setiap hari kita bangun, nyawa kita kembali itu mujizat. Kita bernapas itu mujizat. Itu semua mujizat setiap hari, setiap orang yang Berarti kau tidak ada mujizat Iya. sekarang kan? Nah, Makanya bernarasi itu yang benar-benar Jindro, jangan asal ngomong saja. Iya benar. Pakai ayat kok. Saya buat pakai ayat. Iya, pakai tapi ayat. kamu Bukan- katakan bukan cuma mujizat asal sudah comot. tidak ada sekarang. Itu Yosef bilang, kita bernapas, kita sehat, itu Iya, mujizat secara semua itu dari langsung. Tuhan itu.
suka-sukamu lah, terserahlah. Sis, saya mau turun dulu ya. Oke dah. Iya anak Ya, bunda. semangat, Tuhan memberkati kita semua. Iya anak bunda. Sehat anak bunda. Blunder kau Jendrio ya. Yang mana? Blunder kau. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Blunder. Udah Rifan. Coba. Sudah tidak ada. Coba yang ini, coba Bang Billy, coba. Coba beliau ini luar biasa. Jadi Bang Billy, Tadi kan Pak Kinko menanyakan apakah sudah dites DNA. Sekarang tes DNA tuh mereka darah Yehuda, darah Daud, apa darah Roh? Coba. Tuhanmu Yesus itu darahnya apa? Yehuda apa darah Roh? Silakan. Bang Billy, mereka itu jemaat iblis karena barang siapa orang Yahudi yang bukan Yahudi mengaku Yahudi itu di Wahyu itu dikatakan jemaat iblis. Kingdom jemaat iblis. Aku ngaku Yahudi tapi bukan Yahudi. Itu ada ayatnya itu di Wahyu itu. iblis punya Tadi kan jemaat. dia ya? nanya tuh darahmu dari tes DNA. Kalau saya Bu Uni Ripa, Tuhan mereka kalau saya darahnya Bu dari- Ripa, saya bukan dari- orang Yahudi tapi saya membaca kitab orang Yahudi. Baru itu esensial. Kalau kingdom mengaku Yahudi rohani, makanya dalam kitab Wahyu dikatakan jemaat iblis karena tertulis dalam kitab Wahyu, barang siapa yang mengaku Yahudi bukan Yahudi itu jemaat iblis. Kan nipu-nipu nasab itu. Dia bilang kemarin cengkokan Uni. Saya tanya apa yang cengkok? Akal yang dicengkokan. Akal yang dikasih cengkok. Makanya tuh begini ya. Mana ada orang Yahudi NTT? Saya bukan orang Yahudi tapi saya membaca kitab orang Yahudi. Taurat, Sabur, Injil. Ya, jadi gini Bang Billy ya. Kalau Bang Billy juga googling, salah satu Nah, kalau Google dia percaya, tapi kalau Dola dia tidak percaya. Ini yang aneh nih. salah satu suku Yehuda, salah satu suku Israel yang terhilang, ya kan ada dua suku yang masih belum ditemukan itu, ya kan? Benar nggak? 10 suku hilang, 2 suku yang masih ada sampai sekarang, suku Yehuda dan suku Lewi, itu dia. Makanya orang-orang yang bernama Lewi belakangnya itu masih ada sampai sekarang. Tapi kayak Naftali, Gad itu hilang, belum ditemukan. Jadi abang, kalau abang ke Pulau Rote ya, Pulau Rote, di sana ada orang Rote itu hidupnya seperti orang Israel, cara mereka bergembala, semua itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel, dan itu masih dipelihara sampai sekarang. Dan saya ada indikasi juga bahwa saya keturunan dari sana, ya seperti itu dikisahkan orang Rote itu, ya. Tapi saya nggak mau bahas itu. Nah, sekarang saya mau tanya sama abang. Saya sudah lihat itu yang di Rote, di Kisar. Saya sudah lihat yang di Kisar Rote itu Kristen, bukan Yahudi. Kenapa saya tahu? Karena di dalam ada gambar salib. Di rumah ibadah mereka ada gambar salib dan mereka memanggil Tuhannya Yahweh. Bukan Yahudi sama sekali itu. Iya, karena mereka itu sudah Kristen, sudah percaya kepada Yesus, ya. Tetapi pola hidupnya itu masih seperti orang Yahudi, pengembala domba, ya. Oke, sekarang gini abang, ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka. Kalau pengembala domba di Cimahi banyak, di Cimahi pengembala domba, Cimahi, Garut banyak pengembala domba. Ya, enggak, saya Ini juga harus dinasehati dulu ini. Pak nggak mau Pendeta kesana. Daniel, nasehati dulu ini kingdom ini, nasehati lagi. Bang Billy. Sepertinya Bang Billy, ini saya nggak mau kesana. melenceng sudah. Saya boleh bertanya. Selamat siang semua, Uni. Selamat siang, Loading. Ada Gembala, Yosep. Yo, siang semua. Jadi gini, saya tanya ini, saya tergiur tadi waktu mau naik. Kindo bilang, mamanya itu berdoa, waduh ada kebangkitan, ya kan, ada kesembuhan. Ya, kalau di dalam keimanan Kristen, ya kami bilang amini, amin. Tapi yang jadi pertanyaan saya, Tuhan yang mana, Kindo? Atau Allah yang mana? Allah Bapa atau Allah Yesus atau Allah Roh Kudus? Itu yang saya tanya. Yang Allah mana? Nah, Abang ini pendeta GPDI kan? iya yang saya tanya bukan berbicara pendeta atau apa. Saya tanya Allah yang Sebentar, mana yang sebentar. menyembuhkan atau membangkitkan. Sebentar, saya mau tanya. Abang ini Pentakosta kan, GPDI kan?
Udah nggak usah tanya soal mau gembala, mau pendeta, mau GPDI, mau apa GPI. Saya mau pastikan saja. Abang ini pendeta GPDI kan? Pentakosta kan? Bukan, ini saya cuma mau tanya cuma satu hal itu. Nggak usah berbicara kamu menyamirkan kamu pendeta di mana. Bro. Kau juga Gini, bro. Apa terserah. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya Allah yang mana yang membangkitkan itu. Bro, siapa yang bisa membangkitkan orang mati menurut Anda? Kalau yang saya baca Yesus Kristus. Terus Elisha bisa bangkitin orang mati. Elisha. baru Allah Bapa sama Allah Roh Kudus kemana waktu kalau ada doa seperti itu? Ternyata Anda seorang Kristen tetapi nggak memahami Alkitab ya. Ya saya nggak mengerti Alkitab. Kalau Coba saya- kasih paham saya. Gini bro, Nah. kan kalau Anda juga sebagai seorang Kristen, saya nggak mau berdebat sama Anda, ya. Kita Saya nggak pernah berdebat, bertemu. saya cuma tanya. Cuma tanya. Di dalam pemahaman Tritunggal Kalau kan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pada saat mendoakan itu kepada Allah siapa? Itu loh yang saya tanya. Udah, saya jawabkan. Gini, bro, saya tidak mau berargu dengan Anda ya, karena dengan cara Anda bertanya saja, saya sudah bisa memahami bahwa Anda ini sebenarnya nggak percaya kepada Allah Bapa. Kamu lupa, kamu kemarin diskusi dengan saya, apa yang kamu ngomong kamu lupa sendiri. Makanya kalau mau naik room itu cuci muka dulu, mandi baik-baik. Ini kan yang saya cuma tanya aja simple kok. Oke. Yang dimana pada saat Saya kamu apa waktu bilang itu? mamamu, kamu juga katanya mendoakan orang sakit, orang sembuh, orang mati juga kau doakan sembuh. Yang saya tanya kalian berdoa kepada Allah yang mana? Itu yang saya tanya. Allah yang mana? Memang Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Oh berarti hanya Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, nggak ada kuasanya. Apa kata Yesus? Apapun yang kau minta dalam namaku akan aku lakukan. Ada nggak ayat itu? Maksudnya saya tanya, iya Yohanes 14 ayat 14 Yesus bilang mintalah dalam namaku maka aku akan melakukannya. Yang saya tanya Kingdom, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus nggak ada kuasanya, hanya Yesus. Itu yang saya tanya. Masuk akal nggak pertanyaan saya, Pastor Lodi Unirifa? Masuk akal dong? Masuk. Iya kan? Masuk Loh, akal kok nggak pertanyaan. masuk akal gimana sih? Begini, kalau saya ya, pribadi kedua dan pribadi ketiga kemana itu? Ya kemana? Iya. nah, kalau saya ya, Saya tanya kalau lu. saya tetap yang membangkitkan itu dan menyembuhkan itu dari Allah. Tidak ada ya dari yang lain. Karena Allah itu adalah segala sumber. Cuma melalui Bukan Solata, Yesus. bukan. Solata dengar dulu. Dalam pemahaman Tritunggal itu ada 3 pribadi. Di dalam satu hakikat, 3 pribadi itu ada Allah Bapa, bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Tetapi dalam satu esensi atau satu eksistensi yaitu Allah. Makanya saya tanya nih sama Kingdom nih. Allah mana yang membangkitkan, Allah mana yang menyembuhkan? Apakah cuma Allah yang disebut Yesus atau Tuhan yang disebut Yesus? Atau Allah Bapa, Allah Roh Kudus kemana? Itu yang saya tanya. Sabar, Paham saya nggak? jawab. Saya jawab itu sabar. Sabar. Waduh saya bahaya kalau bisa jawab ini. Sabar. Pertanyaan itu merusak akal dan menggugurkan Tritunggal. Selesai. Iya, karena memang dia seorang pendeta katanya. Tetapi dia nggak Sabar Pak memahami Kingdom. Saya ulang lagi. Pak Kingdom sabar. Pertanyaan itu merusak akal dan menggugurkan Tritunggal. Sekian dan terima kasih jawabannya. Memang betul merusak akal karena pemahamannya yang merusak akal. Makanya kenapa selalu kalau saya bilang kalau loading ini dia sukses, dia berhasil. Karena banyak sekali mainan yang dia dapat kalau naik di room dia. Karena yang kebanyakan naik di room dia ini adalah Tritunggal yang suka debat dengan Muslim. Kalau kami JO, kami udah lama meninggalkan debat dengan teman-teman Muslim. Iya, JO itu Jesus only. Itu, Indo. Kamu Ternyata kalau mau bidat berdebat, kamu dia. tanya tuh dengan
Kamu tanya Begini, tadi sama Uni begini, Riva ini. Pak Daniel, Kami Pak ini Daniel, kalau menurut pendebat-pendebat pengamatan saya, Pak Daniel, kalau Sebentar, menurut Pak pengamatan Solata. saya, mendingan Tritunggal daripada JO. Dengar dulu. Kalau di dalam pemahaman Tuhan itu tauhid. Tuhan itu satu-satunya, bukan Tuhan itu salah satunya. Dia berdebat saya. Kalau saya bidat, Ini Pak kalau Pendeta saya Daniel. bidat, Ini